Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadanta dengan NPM 25762018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang korosi, yaitu judul saya Analisis Korosi Erosi pada Sistem Perpipaan Industri dan Strategi Pencegahannya. Di industri minyak dan gas, petrokimia maupun pembangkit listrik, sistem perpipaan adalah urat nadi yang mengalirkan fluida proses entah itu minyak, gas, atau air seluri maupun campuran fluida dengan partikel padat. Tapi ada satu masalah yang sering terjadi di momok di balik layar, yaitu korosi. Sistem perpipaan industri biasanya mengalirkan fluida dengan kecepatan tinggi, tekanan tinggi, dan terkadang mengandung partikel padat seperti pasir atau gas korosif seperti CO2 dan H2S. Kombinasi faktor mekanisme dan kimia inilah yang membuat pipa rentan mengalami degradasi yang lebih cepat dibanding korosi biasa. Kegagalan pipa akibat erosi biasanya menyebabkan kebocoran, kontaminasi lingkungan, kerugian produksi, bahkan kecelakaan fatal. Karena itu, memahami fenomena ini sangat penting dalam dunia teknik industri. Erosi adalah bentuk degradasi material yang terjadi akibat kombinasi dua mekanisme sekaligus. Erosi mekanisme dari aliran fluida, terutama fluida yang membawa partikel padat atau gelembung gas, dan kondisi korosi kimia atau elektrokimia dari fluida itu sendiri. Berbeda dengan korosi biasanya yang murni reaksi kimia, korosi erosi terjadi alami biasa adalah bentuk degradasi material yang terjadi akibat kombinasi dua material sekaligus. Erosi mekanisme dari aliran fluida, terutama fluida yang membawa partikel padat atau gelembung gas, dan korosi kimia atau elektrokimia dari fluida itu sendiri. Berbeda dengan korosi yang biasanya yang murni reaksi kimia. Korosi erosi terjadi karena aliran fluida terus-menerus mengkikis lapisan pelindung atau lapisan oksida yang biasanya melindungi permukaan logam dari korosi lebih lanjut. Begitu lapisan ini terkikis, logam di bawahnya langsung terekspos dan bereaksi lagi dengan fluida atau terkikis lagi. Siklus ini berulang terus dan menyebabkan penipisan dinding pipa yang jauh lebih cepat dibanding korosi murni saja. Secara umum mekanismenya begini. 1. Fluida mengalir dengan kecepatan tinggi, terutama jika mengandung partikel solid seperti pasir atau skler atau gelembung gas atau uap kavitasi. 2. Partikel atau turbulensi aliran ini secara mengkikis lapisan pelindung pada permukaan dalam pipa. 3. Logam dan reekspos langsung bereaksi dengan fluida korosif, misalnya CO2 yang membentuk asam karbonat atau H2S yang menyebabkan korosi sulfida. 4. Produk korosi yang terbentuk kembali terkikis oleh airan, sehingga proses korosi tidak pernah berhenti karena lapisan pasif tidak punya kesempatan terbentuk stabil. Hasil akhirnya adalah penipisan dinding pipa secara lokal, biasanya membentuk pola seperti alur grooving, permukaan bergelombang atau wavy pattern atau lubang-lubang kecil yang dalam. Erosi terjadi tidak merata di sepanjang pipa, tetapi berkonsentrasi di titik-titik dengan turbulensi aliran tinggi seperti elbow atau belokan pipa, terutama elbow dengan radius pendek, T atau sambungan T, di mana aliran berubah arah tiba-tiba. Selanjutnya, reducer tempat di diameter pipa
mengecil sehingga aliran Kebun raya meningkat. Itera kini Selanjutnya, terhubung daun dengan spring lebih dari velvet 800 atau kebun raya orikes di dunia, karena terjadi penurunan memperkuat jejaring tekanan konservasi dan tumbuhan turbulensi. yang lebih kuat dan Selanjutnya, berdampak. sambungan less well joint atau karena Tak hanya permukaan yang pembangunan tidak fisik rata memicu jalan, turbulensi hingga taman lokal. tematik, Titik-titik semangat inilah yang kolaborasi biasanya juga jadi terus fokus ditumbuhkan ketika infeksi di masyarakat lapangan. membantu Beberapa dan faktor memberikan utama yang kontribusi mempengaruhi terbaiknya tingkat dalam keparahan membangun kebun raya korosi Itera. 3 erosi. tahun bukan akhir 1. perjalanan. Kecepatan Ini aliran adalah fluida. awal dari Semakin tinggi perjalanan kecepatan, panjang menjaga semakin besar keberadaan gaya flora tanpa masuk geser akal. pada Selama permukaan puluhan pipa. tahun, kebun raya Selanjutnya, Itera yang kandungan ketiga, vertikal padat. menanam harapan, Pasir merawat atau padatan keanekaragaman, dan menjadi subvensi warisan. memperparah pengigisan mekanis. Selanjutnya, kandungan gas korosif seperti CO2 menyebabkan sweat correction dan H2S soil correction. Selanjutnya, geometri pipa, belokan tajam dan perubahan diameter mendadak memicu turbulensi. Selanjutnya, material pipa carbon steel lebih rentan dibanding corrosion resistant alloy atau CRA seperti duplex stainless steel. Selanjutnya, temperatur dan pH fluida. Temperatur tinggi umumnya mempercepat reaksi korosi. Kombinasi faktor-faktor ini menentukan seberapa cepat well loss atau penipisan pipa terjadi. Tanpa erosi cukup serius, kebocoran pipa yang biasa menyebabkan tumpahan fluida berbahaya atau kebakaran. Unplanned shutdown yang merugikan secara produksi dan finansial, biaya perbaikan dan penggantian komponen yang lebih tinggi. Resiko keselamatan kerja bagi pekerja di sekitar fasilitas. Karena itu banyak perusahaan migas dan petrokimia menjadikan manajemen korosi erosi sebagai bahan penting dari aset integrity management. Untuk mengendalikan kondisi korosi erosi, beberapa strategi yang umum diterapkan di umum. Pembatasan kecepatan aliran erosional velocity limit atau mengacu pada standar seperti AFI RV 14E. Kecepatan fluida dijaga di bawah batas aman untuk mencegah erosi berlebihan. Kedua, desain piping yang lebih baik menggunakan long radius elbow, alih-alih elbow tajam, serta menghindari perubahan geometri yang mendadak. Ketiga, pemilihan material tahan korosi seperti duplex stainless steel atau pelapisan dengan corrosion resistant alloy pada titik-titik rawan. Keempat, internal coating atau cleaning, misalnya pelapisan epoksi atau rubber lining pada bagian dalam pipa. Kelima, penggunaan correction inhibitor, bahan kimia yang diinjeksikan ke aliran fluida untuk membentuk lapisan pelindung tambahan. Selanjutnya, keenam, cathodic atau correction, terutama untuk pipa yang terendam atau tertanam. Ketujuh, monitoring dan inspeksi rutin menggunakan ultrasonic thickness testing, yaitu corrosion coupon dan pendekatan ring based inspection atau RBI untuk mendeteksi penipisan dinding pipa sejak dini sebelum terjadi kebocoran pipa. Jadi korosi erosi adalah bentuk degradasi material yang terjadi akibat kombinasi pengikisan mekanisme dari aliran fluida dan reaksi kimia korosif. Yang paling sering terjadi di titik-titik turbulensi tinggi seperti elbow, T, dan reducer pada sistem perpipaan industri. Pengendaliannya membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari desain yang baik, pemilihan material yang tepat, penggunaan inhibitor dan coating, sampai program infeksi dan monitoring yang konsisten. Selanjutnya, memahami fenomena ini sangat penting bagi engineering di industri karena menyangkut keselamatan, keandalan operasi, dan efisiensi biaya jangka